hari ini kita akan membahas tentang apa yang harus ditulis di bab 4 hasil penelitian. Ya, jadi penelitiannya penelitian kuantitatif karena antara kuantitatif dengan kualitatif itu berbeda. Kalau kualitatif berhubungan dengan proses, kalau kuantitatif berhubungan dengan angka. Oke, yang pertama biasanya yang saya tulis adalah gambaran umum lokasi penelitian. Jadi kalau misalnya kita meneliti MTSNA, maka kita memasukkan gambaran umum lokasi penelitian yang MTSNA tadi, bisa sejarah, visi misi dan sebagainya. Kemudian karena ini penelitiannya kuantitatif, maka instrumen yang kita gunakan atau soal yang kita gunakan atau angket yang kita gunakan itu harus divalidasi, harus diyakinkan bahwasanya soal atau item pernyataan tersebut itu layak untuk digunakan. Maka dari itu kita menggunakan yang namanya uji validitas dan reliabilitas. Ini sudah dijelaskan di video sebelumnya. Nah, cuman yang perlu diperhatikan adalah ketika soal dinyatakan tidak valid, maka itu tidak bisa digunakan. Jadi kita harus menggunakan soal atau item pernyataan yang dinyatakan valid saja. Jadi harus dihapus gitu. Kalau misalnya ada 7 soal, ternyata soal nomor 1 itu dinyatakan tidak valid, maka yang digunakan adalah soal nomor 2 sampai soal nomor 7. Kemudian reliabilitas juga berlaku demikian. Nah, biasanya kami untuk perhitungan uji reliabilitas itu menggunakan 2 jenis tabel. Tabel pertama itu khusus untuk per item soalnya, seperti ini. Saya bukakan dulu. Khusus per item soalnya. Nah, seperti ini. Jadi soal nomor 1 itu nilai Cronbach alpanya berapa? Misalnya 0,50. Nah, ketentuannya kan harus di atas 0,60. Maka dinyatakan tidak reliable. Nah, ketika tidak reliable, maka item pernyataan 1 atau soal nomor 1 itu tidak boleh digunakan. Nah, begitu. Nah, ketika sisanya ini dinyatakan reliable, baru kita hitung lagi menggunakan rata-rata. Jadi perhitungan uji reliabilitas yang menggunakan hanya satu tabel saja. Nah, itu untuk caranya sudah ada di video sebelumnya. Jika ternyata secara keseluruhan, jadi soal atau soal nomor 2 sampai nomor 7 dinyatakan tidak reliable, maka keseluruhan tidak bisa digunakan begitu. Cuman biasanya kalau sudah reliable, di sini otomatis akan reliable juga gitu. Silahkan dilihat di video sebelumnya saja. Lanjut. Ada namanya uji asumsi klasik. Jadi kalau misalnya kita melakukan penelitian kuantitatif ya, yang sifatnya parametrik, itu biasanya kan ada uji asumsi klasik. Nah, uji asumsi klasik itu tergantung dari uji datanya. Misalnya kalau ketika kita pakai uji korelasi, itu uji asumsi klasiknya adalah uji normalitas dan uji linearitas. Nah, begitu. Nah, ketika uji asumsi klasik ini lolos gitu ya. Jadi uji normalitas dinyatakan normal, kemudian uji linearitas dinyatakan linear, maka baru bisa kita menggunakan yang namanya uji korelasi sebagai uji hipotesis. Nah, begitu. Jadi ini juga penting untuk dimasukkan di bab 4. Nah, kalau ternyata tidak normal atau tidak linear, maka kita harus menggunakan uji non-parametrik. Nah, uji yang lain. Nah, uji non-parametrik itu ada yang namanya uji Kendall-Tau, ada uji Rank-Spearman, dan sebagainya. Nanti bisa dilihat di video-video selanjutnya, begitu. Nah, setelah dinyatakan lolos untuk uji instrumen, kemudian uji asumsi klasiknya juga lolos, baru kita masuk ke penyajian data. Nah, penyajian data itu yang pertama biasanya yang kami masukkan adalah deskripsi variabel. Contohnya yang kita bahas di video sebelumnya itu adalah tentang layanan akademik dan kepuasan mahasiswa. Jadi di sini nanti akan ditulis A, layanan akademik, 2, kepuasan mahasiswa. Nah, jadi yang akan dibahas di deskripsi variabel itu adalah yang ini. Nah, isinya apa? Isinya itu adalah bentuk-bentuk pernyataan yang seperti ini. Saya sudah punya ini. Proses pembelajaran dilakukan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Nah, itu jawaban responden itu seperti apa? Nanti dimasukkan ke dalam sini.
Nah, itu akan kita bahas di video selanjutnya nanti. Karena bentuk deskripsinya itu bermacam-macam. Nah, kami punya bentuk deskripsi yang sudah dalam satu tabel saja begitu. Ini ada perhitungannya nanti menggunakan uji frekuensi atau distribusi frekuensi menggunakan aplikasi SPSS bisa digunakan. Nah, jadi deskripsi variabel dulu, setelah dideskripsikan variabelnya baru kita melakukan uji hipotesis. Nah, dalam penelitian kuantitatif itu ada yang menulis 3 ya untuk korelasi tadi atau regresi, ada yang menulis hanya satu. Kalau 3 itu misalnya ada 2 variabel nih, kita merujuk di sini ya. Jadi berapa tinggi layanan akademik mahasiswa, layanan akademik kepada mahasiswa. Kemudian berapa tinggi tingkat kepuasan mahasiswa. Nah, kemudian yang nomor 3 ini baru uji korelasinya. Adakah hubungan antara layanan akademik dengan kepuasan mahasiswa? Nah, beberapa dosen itu biasanya kadang nomor 1 dan 2 ini tidak dimasukkan. Jadi yang dicari itu yang memang yang nomor 3 ini, uji hipotesis nomor 3. Nah, itu tergantung dari eh, dosen pembimbing. Gitu. Kalau yang hemat saya, masukkan aja dulu hipotesisnya. Kalau variabelnya ada 2, layanan akademik dengan kepuasan mahasiswa, berarti uji hipotesis 1 tentang layanan akademik, hipotesis 2 kepuasan mahasiswa, nomor 3 baru nanti uji korelasinya, adakah hubungannya tadi itu. Kalau ternyata pembimbing tidak kepengen dimasukkan yang nomor 1 dan 2, uji hipotesis 1 dan 2, ya sudah berarti tinggal dihapus. Kalau penguji kepengen kan itu sudah ada. Nah, jadi uji hipotesis 1 dan 2 itu biasanya menggunakan analisis deskriptif namanya. Kalau yang nomor 3, hipotesis nomor 3 itu nanti disesuaikan. Kalau tentang pengaruh berarti regresi. Kalau tentang hubungan berarti korelasi. Nah, begitu. Kalau tentang eksperimen biasanya efektivitas. Nah, nanti disesuaikan. Nah, saya kira begitu ya. Jadi bab 4 yang harus kita tulis itu adalah pertama gambaran umum, 2 uji instrumen, 3 uji asumsi klasik, 4 penyajian data yang isinya tentang deskripsi variabel dan uji hipotesis begitu. Ya, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih.